Ini pembahasan kita kali ini mengenai ada dua hal yang dibahas di sini mengenai Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir bagi kita, yang menunjukkan nubuat bahwa Yesus itu adalah anak yang sudah dinubuatkan, anak Allah, anak yang sudah dinubuatkan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah gitu, karena dinubuatkan di dalam kitabnya, yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Itu adalah nubuat yang merujuk langsung kepada Yesus, karena anak itu disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Raja di sini adalah Mesias, karena Mesias itu artinya raja. Semua raja pada waktu itu kan mereka diurapi. Jadi tetapi pada waktu zaman Musa, raja itu kan Mesias itu kan berarti raja dalam hal politis. Tetapi pada masa Yesaya, Mesias itu sudah berubah makna menjadi raja damai, raja penyelamat, raja penebus. Nah, ini yang sedang dibahas, tetapi dia yang ini tidak bisa disanggah oleh Muhammad. Lalu dia mengalihkan kepada Yesus yang ada tandingannya, yaitu Melkisedek yang tidak berbapa, tidak beribu, hidupnya tidak berkesudahan. Lagi-lagi dia tidak mengerti apa artinya tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak berkesudahan. Karena itu kan artinya adalah tidak berbapa, tidak beribu itu karena seorang imam besar pada masa itu mereka harus berasal dari keturunan Harun. Kalau tidak berasal dari keturunan Harun, ya mereka disebut tidak berbapa, tidak beribu, tidak berkesudahan. Mereka dianggap berdiri sendiri, tidak punya silsilah gitu. Mari kita, semoga ini menjadikan pencerahan buat kita semua. Mari didengarkan. Makasih. Ngawur males. Besok aja saya jawab ya. Saya lagi sakit kepala. Ngawur semua itu, kamu ngawur semua. Nggak ada dalilnya. Itu untuk Raja Asur, bro, nyonya. Orang telah lahir, memangnya Yesus itu usianya berapa lupanya? Dari zaman Yesaya hingga Yesus itu berpuluh-puluh tahun. Bukan 30 tahun ya. Lagi pula ya, telah lahir itu ya, pada masa itu telah lahir, bukan akan lahir, Bu. Paham ya? Jangan dipelintir-pelintir ayat orang Yahudi itu. Yahudi lebih tahu itu ya. Bapak yang kekal kok mati, sedangkan Melkisedek itu tidak berkesudahan hidupnya. Tidak bersilsilah lagi. Jangan ngarang cerita ya, Bu. Tidak laku. Jangan dipelintir-pelintir ya. Itu pada zaman Yesaya itu ya, Yesaya sampai ke Yesus itu berpuluh-puluh tahun ya, tidak 32 tahun itu loh ya. Jika mana pada zaman Yesaya Yesus itu telah lahir, otomatis ya, ketika Yesaya itu berkuasa ya, pada zaman Yesaya itu belum ada Romawi itu masuk. Yesus itu dilahirkan setelah Romawi masuk, Yunani dan Romawi itu masuk, bro, bu, Iya, itulah yang disebut nubuat. Mana ada anak yang lahir, itulah disebut nubuat. Nubuat itu kan dipakai bentuk yang ke depan atau yang bentuk sudah, bentuk present. Itu kan bentuk present itu kan kalau dalam bahasa Inggris tuh kelihatan sekali bentuk-bentuk kalimat tuh kelihatan sekali. Itu kalau di dalam bahasa Inggris itu kita sebut namanya present perfect. Itu sudah tapi untuk kekinian. Jadi itu ayat memang ditujukan untuk kita yang kekinian gitu loh, untuk yang sekarang, sudahnya untuk yang sekarang. Memang faktanya itu sudah, Yesus sudah lahir gitu loh. Kalau untuk mereka, kalau untuk Yesaya sudah itu ya itu harus dipakai seorang anak telah lahir untuk kita tuh harus dipakai bentuk lampau gitu loh, atau sudahnya itu dipakai bentuk lampaunya itu namanya present perfect
past perfect, namanya past perfect. Itu dalam dalam bahasa Inggris kelihatan sekali itunya. Past perfect itu namanya sudah, tapi bentuknya dia dulu gitu. Tetapi kenyataannya kan mana ada anak yang lahir itu disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mana ada anak pada waktu itu disebut Allah yang perkasa. Dan kita merujuk lagi kepada ayat-ayatnya yang lain, ayat-ayat perkataan Nabi Yesaya yang lain. Dia nggak cuma ngomong begitu, dia berkata seorang anak dari tunas Daud gitu loh, anak yang akan lahir dari perawan, seorang anak darah perawan yang disebut Immanuel. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan atau Elohim akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa manusia, merujuk kepada yang lain. Jadi itu jelas itu nubuatan gitu loh. Iya, itu jelas itu nubuatan, karena pada zamannya Yesaya tidak ada anak yang lahir dari tunas Daud yang disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang ada itu kan Raja damai, itu kan Mesias untuk Yesaya sekarang itu bukanlah lagi raja yang diurapi, tetapi Raja damai, Raja penyelamat umatnya dari dosa gitu. Oh penuh, memang itu untuk raja pada masa raja itu. Tetapi ayat itu mengandung makna nubuatan, karena jelas dikatakan bahwa anak yang lahir itu akan dibawa ke pembantaian, akan menjadi korban penebus salah gitu loh. Kan banyak keterangannya yang lain, bukan cuma di situ. Kata siapa Melkisedek itu tidak berselisih? Siapa? Kamu nggak ngerti, Melkisedek itu kan pada masa itu kan seorang imam Tuhan itu, imam bait Allah itu, mereka itu harus berasal dari keturunan Harun Musa itu, turun. Nah, Melkisedek itu dia bukan dari keturunan Harun, bukan keturunan dari Harun. Nah, orang-orang yang para imam itu, kalau dia bukan dari keturunan Harun, silsilahnya tidak disebutkan. Mereka disebut tidak berbapa, tidak beribu. Mana ada orang nggak ada bapak, nggak ada ibu? Emang kamu kenal apa dengan Melkisedek? Aduh, tahu apa dia? Itu budaya orang Yahudi. Kalau orang imam yang tidak berasal dari keturunan Harun, bukan anak cucu dari Harun Musa itu, dia tidak dianggap tidak berbapa dan beribu. Nah, kalau dia keturunan Harun, ditulis tuh silsilahnya, imam keberapa gitu. Apa emang kamu nggak ngerti aja kok ya. Terus Yesus kekal lah, dia mati disalibkan, dia sekarang nggak, cuma dia yang nggak ini kan, cuma dia yang mayatnya nggak ada di bumi ini. Semua manusia tergas, semua makhluk, semua tunduk pada maut. Lah Yesus mah enggak, kuburannya nggak ada, kuburnya kosong kan, dia naik ke sorga. Lalu dia bilang apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia mengirimkan Roh Kudusnya di hari Pantekosta. Terus dia bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Emang nabimu bisa ngomong kayak gitu? Oke, Yesus juga mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, dia bilang. Lalu dia bilang, aku memiliki kemuliaan dalam keberadaanku sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Dia bilang begitu. Dan itu jelas dan tertulis juga, dan fakta. Kitabmu sendiri kan mengatakan Isa itu dari Rohullah. Kamu tahu Rohullah? Rohullah, Roh Kudus. Roh Kudus kamu tahu nggak? Roh Kudus itu Tuhan di sini. Roh Kudus itu Tuhan yang kekal, maha kekal. Di Wahyu juga dikatakan dialah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia dan dia, oke? Ya tidak begitulah nyonya. Setelah lahir dan akan lahir itu berbeda ya. Kalau akan lahir itu sudah lahir, kalau telah lahir itu sudah lahir. Nah, jika mana akan lahir, nah itu belum, gitu ya. Yang dikatakan nubuat itu harusnya ya, jika mana memang nubuatan itu untuk Yesus, itu harusnya akan lahir gitu, bukan telah lahir gitu ya. Jadi jangan dibulak-balik, jangan dipelintir-pelintir gitu, dicocok-cocokkan. Ini ayat ini sudah berkali-kali dibantah oleh
para senior ini, itu ya. Dan Kristen-Kristen yang baru-baru muncul ikut debat ini masih asik ini dibahas itu ya. Dan telah lahir dengan akan lahir itu berbeda. Itu makanya orang macam Ferdi itu ya, itu senang apa ya, senang membodoh-bodohi. Orang bodoh membodoh-bodohi kan. Baca kitabnya, di situ Melkisedek tidak bersilisila, tidak berayah, tidak beribu, hidupnya tidak berkesudahan. Di ayat nubuat yang lain juga begitu dibilangnya, Dek. Kalau nubuat itu memang dipakai kata telah. Itu kan dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris sendiri, kamu tahu itu katanya telah itu pakai kata telah akan will ya. Nih coba kamu lihat ya, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata akan untuk ke depan. Ini karena terjemahan dalam bahasa Indonesia dipakai bentuk present perfect, tetapi present perfect itu tetap merujuk sudah pada bentuk kekinian. Kamu tahu bahasa Inggris kan, sudahnya sekarang ini sudah untuk yang sekarang gitu loh. Ngerti kan? Kamu ngerti bahasa Inggris kan? Kan kalau sudah untuk sekarang ini ada bentuknya namanya present perfect, sudah bentuk lampau itu namanya past perfect. Nah, kalau akan bentuk yang ke depan itu pakai will. Nah, di dalam bahasa Inggris itu sendiri dipakai kata will. Nah, kalimat bahasa Inggris itu yang paling cocok gitu, paling kena gitu. Itu terjemahannya. Nah, kamu jangan mempersalahkan terjemahannya. Isi ya, terjemahan itu tidak salah. Dipakai bentuk apa kan disesuaikan dengan bahasanya, tetapi isi, makna, kandungan, arti dalam ayat itu sama sekali tidak berubah dalam setiap bahasa. Oke. Maksud di dalam Yesaya itu dia mengatakan will itu akan. Kalau kamu minta kata akan, kalau kamu maunya kata akan, ada itu ayat di bahasa Inggris itu kamu buka. Di bahasa Inggris itu dipakai kata akan. Oke, dipakai kata akan. Kamu mau lihat? Ntar aku lihat ya. Aku ini nih ya. Aku posin ya. Nah, ini dia posinnya. Nih ya. Ini dia, and his name will be called, ya kan, namanya akan disebutkan orang. Untuk di Yesaya 9 ayat 5 semua memakai akan. Host will accomplish, tuh ada will-willnya, lihat ya. Tuh kamu lihat tuh, itu bahasa Inggris dipakai kata yang lebih tepat lagi, akan. Karena itu jelas itu bukan merujuk pada masa Yesaya, akan lahir tuh, will, kamu lihat itu kan, saya lihat itu yang Yesaya 6 ayat 6, for the child will be born to us, karena seorang anak akan dilahirkan untuk kita, a son will be given to us, seorang anak akan diberikan untuk kita, and the government will rest on his shoulder, ya kan, dan pemerintahan akan ada di atas bahunya, and his name will be called, dan namanya akan disebut Wonderful Counselor, ya, penasihat ajaib, Mighty God, Allah yang besar, Eternal Father, Allah yang Bapa yang kekal, Prince of Peace, ya, Raja Damai. Itu kan keren banget nih ayat. Ini adalah nubuatan jelas ditulis oleh Nabi Yesaya, diilhami oleh Roh Kudus, oke? Roh Kudus yang menyampaikan kepada dia bahwa dia akan lahir. Bisa-bisanya Yesaya ngomong kayak gini 800 tahun sebelumnya. Bagaimana bisa kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus, ya kan? Iya, itu ada, hidupnya tidak berkeseduhan. Mana ada catatan di dunia ini ada orang yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau memang sebesar itu dia itu kan itu Melkisedek itu dia Raja Salam. Dia Raja Salam, dia itu Raja Salem
kalau nggak salah nih ya, Melkisedek itu. Dan yang dibilang tidak bersilsilah, tidak berayah beribu itu memang dia nggak dianggap tidak beranak, tidak beribu gitu loh, tidak bersilsilah, yaitu dia nggak punya silsilah karena dia bukan berasal dari silsilah keturunan Harun. Imam pada waktu itu semuanya berasal dari keturunan Harun. Di luar keturunan Harun itu nggak dianggap silsilahnya. Oh my God, tidak dianggap silsilahnya, tidak dianggap. Tidak ada orang yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Lah dia lahir dari mana? Aduh, sekarang dia lahir dari mana? Nggak ada yang kayak gitu. Lahir dari mana? Masa dia manusia kan, imam manusia. Lah bagaimana dia bisa manusia kalau dia nggak lahir? Kamu nggak nalar. Emang dia datang, emang ada catatan dia datang dari langit ya? Emang ada catatan dia datang dari langit itu? Gimana? Nyonya, jangan dipelintir-pelintir ya. Melkisedek itu ya hidupnya tidak berkesudahan. Ya. Dia tidak bersilsilah, tidak berayah, tidak beribu. Itu. Ya. Jadi tolonglah Anda baca dahulu, barulah sampaikan dengan kami agar Anda tidak tidak malu sendiri nantinya ya. Coba Anda periksa dengan baik kitab Anda ya kan, bahasanya apa yang sesungguhnya tertulis itu yang harus Anda. Nyonya jangan merujuk ke terjemahan ya. Terjemahan itu bisa saja dibuat-buat karena dan itu bukti nyata ya. Dalam bahasa, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pun diubah-ubah. Jadi jika mana terjemahan bukanlah sebuah patokan ya, karena sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu bahwasanya Bible itu senantiasa berubah-ubah dalam setiap pencetakannya ya. Loh, udah dibilang, kenapa sih kamu nggak percaya? Ya terserah kamu, udah dibilang seperti itu ya terserah kamu. Itu kamu menyangkal dia tidak berkesudahan, ya itu dia dibilang dia itu dari keturunan Harun. Dia bukan berasal dari keturunan Harun. Kalau imam yang bukan berasal dari keturunan Harun, dia memang dianggap tidak berkesudahan. Oke, mana sekarang saya mau lihat ayatnya, hidupnya tidak berkesudahan. Mana saya mau lihat ayatnya? Kamu kasih sini, jangan asal cuma dengar-dengar kulit-kulitnya doang, dapat bocoran kecil-kecil gitu. Mana coba. Imam itu apa? Melkisedek itu imam. Dia hidup pada masa Abraham. Dia tuh imam besar, imam tinggi, imam yang betul-betul di ini, imam bu, tapi dia bukan dari keturunan Harun. Itu orang yang bukan dari keturunan Harun, dia nggak dianggap punya silsilah, nggak punya. Oke, nggak dianggap punya silsilah. Jadi silsilah bukan nggak dianggap punya silsilah, nggak disebut silsilahnya gitu loh. Dan ini nih ya, dia cuma hanya segitu saja ditulis. Kalau dia memang orang yang maha tinggi, nggak sedikit cuma ditulis di Alkitab sini. Kalau dia tidak berkesudahan, mana ada orang yang nggak mati selain yang naik ke sorga itu cuma itu siapa, Elia yang naik ke sorga. Yang lainnya Musa juga mati. Itu loh, itu yang maksudnya tidak berkesudahan, tidak bersilsilah, tidak ada orang tuanya. Itu semuanya itu maksudnya tidak ada silsilah, tidak ada Cato Ibrani 7 ayat 11 tuh. Oke. Ibrani 7 ayat 11 nih dikatakan nih, dia karena keturunan Harun. Sebab mana dia nih? Ya, 11 ya, 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Oke. Sebab jikalau imam berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Toh itu udah dibilang
termasuk suku lain. Dia itu Melkisedek termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Oke, dari suku yang lain itu di Harun itu tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Imam itu melayani mezbah, dan imam-imam itu semuanya dari keturunan Harun. Oh, jelas di situ ada ayatnya, dari keturunan Harun. Orang yang enggak dari keturunan Harun itu dibilang tak berbapak, tak beribu, hidupnya tak berkesudahan. Tapi itu bukan bermaksud tidak berkesudahan, itu bukan bermaksud kekal lah. Orang dia udah mati sampai sekarang. Kalau dia kekal sampai sekarang dong, gimana sih? Udah nggak ada catatan Melkisedek, oke? Itu dia dibilang tak berbapak, tak beribu, tak berkesudahan, itu hanya nubuat mengenai imam, oke? Imam yang akan datang, yaitu anak Allah, gitu loh. Baca Ibrani deh, Ibrani 7 ya. Sorry, tidak ada yang mempelintir. Itu berdasarkan hitam atas putih. Baca Ibrani 7 ayat 11. Melkisedek itu bukan berasal dari keturunan Harun, oke? Dan tidak ada imam yang berasal dari keturunan Harun yang pernah melayani mezbah sebagai imam, oke? Oleh sebab itu, karena dia bukan berasal dari keturunan Harun, dia disebut tidak berbapak, tidak beribu, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan Melkisedek itu adalah gambaran, itu pribadi yang merupakan nubuat tentang anak Allah, yaitu Yesus sendiri yang merupakan imam untuk selama-lamanya. Itu loh, kamu bacakan tadi di kitab Ibrani yang dikasih tahu. Dan adat istiadat pada masa itu, seorang imam itu harus dari keturunan Harun. Di luar keturunan Harun dia tidak dihitung silsilahnya. Kalau kamu maksa bahwa Melkisedek itu hidup kekal sampai sekarang, hidupnya tak berkesudahan, sekali lagi hidupnya tak berkesudahan, imam selama-lamanya itu, oke, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam selama-lamanya, hidupnya tak berkesudahan. Sekali lagi, mana dia sekarang? Mana catatan imam itu? Mana? Pada zaman Abraham juga dia sudah tidak ada, oke. Melkisedek ini yang mengurapi, yang memberkati si Abraham. Udah nggak ada lagi catatan dia, nggak ada. Apa dia naik ke sorga? Nggak ada catatannya sama sekali. Orang dia udah mati, orang dia raja, atau nggak raja salam, raja yang merangkap sebagai imam, oke? Oh, tidak bisa. Di Quranmu juga ada terjemahan di Quranmu juga bisa. Kalian juga memakai terjemahan untuk di Quranmu kan? Jangan mengkambing hitamkan terjemahan. Oh, tidak bisa. Terjemahan itu ada di bawah sumpah, dan terjemahan itu berasal dari kitab yang asli, diterjemahkan oleh orang-orang kerajaan yang berada di bawah sumpah. Sekali lagi, berada di bawah sumpah. Dan Alkitab itu adalah sejarah yang dijaga keabsahannya, sama juga dengan sejarah kita ini dilindungi oleh badan hukum dan ada di bawah Departemen Negara, oke? Departemen Negara dan departemen apa tuh yang menjaga keabsahan barang-barang sejarah, oke? Dan itu adalah legal, dijaga keabsahannya. Barang siapa yang menyelewengkan atau menyalahartikan isi dari keabsahan, isi dari ayat-ayat atau sejarah yang ada di Alkitab itu, hukum bunyinya, hukum bui telah menanti. Oke, terjemahan pertama di Alkitab itu diterjemahkan oleh orang-orang kerajaan, orang-orang yang berqualified dan ada di bawah hukum. Kan menerjemahkan itu sampai sekarang kan ada dua kan, ada yang di bawah sumpah, ada yang terjemahan bebas. Dan penterjemah Alkitab itu semua di bawah sumpah, dan Alkitab itu adalah sejarah, oke? Adalah sejarah, dijaga keabsahannya, tidak bisa main kutak-kutik, dan yang perlu kamu tahu, tidak bisa mengutak-ngutik, menambahkan atau mengurangi isi Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah, sekali lagi, Alkitab itu adalah satu cerita panjang yang mengkait
berkronologis, berkesinambungan, taut bertaut, oke, terus berkronologis, terus bergulir ceritanya sampai menuju pada kitab Wahyu, oke. Jadi kalau kamu mau mencopot satu ayat, ayat-ayat yang lain itu harus kamu sesuaikan kembali. Kamu harus copot-copot juga ayat-ayat pendukung dari ayat itu. Satu perkataan nih, satu ayat itu tidak hanya berdiri sendiri, pasti ada ayat pendukungnya di tempat lain. Pasti disebutkan juga di tempat lain. Karena itu kait-mengkait, sambung menyambung. Contohnya nih ya, kalau kamu mau bilang yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, ya tentu saja nggak bisa main caplok aja yang disalibkan itu Yudas Iskariot. Kamu harus merubah nubuat-nubuat yang mengatakan bahwa Yesus akan disalib. Kamu harus merubah nubuat itu 800 tahun sebelumnya itu, nubuat itu yang mengatakan Yesus itu disalib menjadi Yudas, oke? Kamu juga harus merubah perkataan dan pengakuan Yesus, nubuat Yesus bahwa dia akan disalib. Kamu juga harus merubah cerita selanjutnya pada saat Yesus disalib dengan mengatakan Eli Eli sabachtani, itu kan. Kamu juga harus merubah perjalanan Yesus setelah dia disalib, dia mati, dia bangkit lagi. Kamu juga harus merubah pengakuan kesaksian para rasul, para murid Yesus yang menyatakan bahwa Yesus disalib. Oh, panjang sekali. Lalu kesaksian-kesaksian tentang Yesus disalib itu banyak berterbaran di Alkitab. Jadi kamu harus rubah menjadi semuanya menjadi yang disalib itu menjadi Yudas, begitu loh. Mana bisa Alkitab direkayasa? Oh, tidak bisa, karena satu ayat itu ada dukungannya di tempat lain, oke? Seperti yang saya kasih tahu tadi kan, banyak ayat pendukungnya, bukan cuma satu. Ibrani di dalam kitab Mazmur mengenai Melkisedek. Jadi tidak bisa kamu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu. Oh, kamu yang tidak tahu bahwa Alkitab itu luar biasa, itu adalah firman Tuhan terjaga, yang sudah komplit, yang luar biasa, tidak bisa direkayasa. Tahu nggak?